Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pergerakan, hidup mahasiswa, hidup rakyat. Saya Nunadira Febrianti akan menyampaikan sebuah orasi yang berjudul Kesalahan Penggunaan Tata Ejaan dalam Bahasa Indonesia. Pada era globalisasi saat ini, tantangan penggunaan bahasa Indonesia semakin berat. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Padahal ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bahasa bangsa dengan pengutamaan bahasa Indonesia. Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di media massa mencakup beberapa hal, yaitu ejaan, bentuk, dan pilihan kata serta struktur kalimat. Ejaan berkaitan dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah serapan, dan pemakaian tanda baca. Ejaan pengatur penggunaan kaidah dalam bahasa tulis. Aturan ini harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan bahasa tulis. Jika tidak mengikuti ejaan yang berlaku, kejelasan makna dapat terganggu oleh tidak menyepakati aturan yang ada. Wujud kesalahan ejaan meliputi huruf kapital, huruf miring, singkatan, dan akronim. Kata depan, gabungan kata. Contoh kasus pertama, kesalahan nama diri tanpa pada penulisan jenjang pendidikan dengan huruf awal kapital berikut ini. Penulisan sekolah, teknologi, pondok pesantren, rumah sakit, puskesmas, poliklinik, dan pusat kesehatan yang menggunakan huruf awal kapital. Seharusnya itu harus menggunakan huruf kecil. Kasus kedua, ejaan lain terdapat pada penggunaan huruf miring. Huruf miring dipakai untuk istilah asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Berikut contoh kesalahan penggunaan huruf miring: Wi-Fi dan hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning the learning activities, workshop, dan marching band. Istilah itu seharusnya menggunakan huruf miring sehingga menjadi Wi-Fi, hotspot, greenhouse, 5 minutes with Quran before beginning the learning activities, workshop, dan marching band. Namun, jika istilah itu sudah ada padanannya dalam bahasa Indonesia, sebaiknya digunakan istilah yang dalam bahasa Indonesia. Kasus ketiga, ejaan yang juga sering muncul adalah penulisan singkatan dan akronim. Pada contoh kalimat berikut, terwujudnya manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, mandiri, menguasai iptek, yang memiliki etos kerja tinggi dan berdisiplin. Terdapat kesalahan penulisan akronim, yaitu iptek. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Akronim iptek seharusnya ditulis dengan huruf kecil sehingga menjadi iptek. Kasus keempat, penulisan kata depan juga masih menjadi kendala karena masih banyak kesalahan yang muncul. Hal itu tampak pada contoh kata depan di sekolah di bidang. Dalam kalimat di sekolah ini, selain mendidik siswa di bidang teknologi dan keperawatan, juga mendidik siswa mendalami ajaran agama Islam. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, kata depan ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Oleh karena itu, penulisan kata depan tersebut dapat diubah menjadi di sekolah dan di bidang. Kasus kelima, penulisan gabungan kata juga masih banyak kesalahan. Kesalahan itu terjadi ketika ditulis dalam gabungan kata dalam bentuk dasar dan gabungan kata yang juga mendapat awalan dan akhiran.
Jika tidak mendapatkan awalan dan akhiran dan hanya mendapat awalan atau akhiran, gabungan kata ditulis terpisah. Sementara itu, jika mendapat awalan dan akhiran sekaligus, gabungan kata ditulis secara serangkai. Kasus gabungan kata terdapat dalam kalimat berikut. Kerjasama. Gabungan kata kerjasama sebaiknya ditulis terpisah sehingga menjadi kerjasama. Dari analisis yang telah dilakukan terhadap penggunaan bahasa Indonesia di media massa, terdapat kesalahan meliputi kesalahan ejaan, yaitu huruf kapital, huruf miring, singkatan, dan akronim, kata depan, dan gabungan kata. Kajian ini memberikan gambaran persoalan bahasa Indonesia di media massa yang masih sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, upaya pembinaan bahasa Indonesia bagi masyarakat, khususnya media massa, masih perlu dilakukan dengan membangkitkan kembali kebanggaan masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Upaya itu dilakukan dengan meningkatkan sikap positif terhadap penggunaan bahasa Indonesia, agar posisi bahasa Indonesia tetap sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Sekian kesalahan penggunaan tata ejaan dalam bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.